saat ini kita sedang bersama salah satu narasumber dari perusahaan edukasi terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Rizka Hoblivin Nuraida. Jadi di Ruang Guru aku berada di salah satu tim cabang offline, tepatnya di Tulungagung Dr. Wahidin. Kemudian kalau di sini sendiri aku sebagai student advisor gitu. Oh ya, Kak, sebelum kita tanya-tanya nih tentang Ruang Guru yang dengar-dengar saat ini selain ada di Indonesia ternyata juga go internasional. Betul ya, Kak? Ya, betul. Nah, kita mau tanya nih peran Kak. Kak itu di Ruang Guru itu sebagai apa sih? Oke, kalau di sini sendiri aku sebagai student advisor gitu. Jadi salah satu istilahnya pendamping siswa atau wali siswa kalau di bimbel offline-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk peran aku sendiri terkait Ruang Guru yang udah go internasional, nah itu memang aku belum masuk di situ gitu. Mungkin aku boleh cerita sedikit ya terkait Boleh, itu. boleh. Jadi pada tahun 2019 gitu, di waktu Ruang Guru itu sedang booming-boomingnya dapat branding sebagai bimbel online nomor 1 di Indonesia terbesar gitu. Nah, dari situ Ruang Guru memutuskan untuk kita go internasional, salah satunya pertama kali itu di tahun 2019 itu di negara Vietnam gitu. Nah, yang melatar belakangi kenapa sih milih negara Vietnam sebagai salah satu negara tujuan untuk kita go internasional? Jadi latar belakangnya pendidikan di Vietnam itu hampir mirip sama pendidikan di Indonesia. Jadi kita salah satu memutuskan untuk go internasional ke Vietnam. Oke. Jadi pas pertama kali mutusin untuk buka cabang di Vietnam, apa sih ekspektasi terbesar dari Ruang Guru, dari tim Ruang Guru khususnya ya Kak? Terus kemudian sama nggak dengan kenyataannya? Oke, kalau sejauh ini alhamdulillah untuk tujuan ekspektasinya hampir sama ya. Pastinya ketika kita sudah berhasil di negara kita sendiri gitu, tentunya kita harapannya ekspektasi kita juga berhasil jadi salah satu bimbel besar juga di negara lain gitu. Nah, kalau dari situ alhamdulillahnya juga kita cukup sukses juga di Vietnam sendiri gitu. Namun memang kalau di Vietnam ini kita masih adanya yang online, aplikasi belajar online gitu. Namanya Kian Guru gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita sudah buka selain cabang online, kita sudah buka cabang offline juga gitu. Di Indonesia kan juga udah buka cabang offline-nya. Kira-kira berapa sih, Kak? Cabangnya itu ada berapa? Kalau kita offline sampai di tahun 2026 ini sekitar 300 lebih, hampir 400 cabang Ternyata sudah offline-nya. sampai segitu ya, Kak? Iya, Oh ya, alhamdulillah. untuk yang di luar negeri itu masih online ya, Kak? Ya, kita Namanya masih itu masih Kian Guru. Iya, Kian Guru. Kenapa sih kayak mutusin namanya jadi Kian Guru? Kenapa nggak Ruang Guru biar sama kayak yang ada di Indonesia? Oke. Kalau dari yang aku tahu gitu, jadi kenapa sih menamakan aplikasi kita Kian Guru di Vietnam? Karena kita memadukan dua bahasa istilahnya gitu. Jadi kalau mungkin kita menamakan di Vietnam itu Ruang Guru, pasti orang-orang masih awam ya. Itu bahasa mana gitu. Iya. Pasti berbeda gitu. Jadi kita memutuskan untuk menamai jadi Kian Guru di mana itu perpaduan dua bahasa. Jadi kita masih ada bahasa Indonesianya di belakang guru itu tadi, kemudian Kian itu dari bahasa Vietnam sendiri gitu. Karena kita konsepnya juga kita nggak mau cuman kalau kita bawa full seluruh apa ya istilahnya budaya dari Indonesia itu mungkin cukup susah juga untuk kita masuk ke sana gitu. Iya. Jadi dengan adanya kita memadukan budaya termasuk bahasa tadi itu akan memudahkan kita juga untuk sukses di Vietnam itu sendiri gitu. Oke. Kemudian kalau untuk Kian Guru ini sudah menyesuaikan. Jadi aplikasinya kalau di Indonesia kan memang kita bahasa Indonesia tentunya. Kemudian Ya. kalau di Vietnam sendiri kita juga sudah menyesuaikan aplikasinya dengan bahasa sana. Oh, gitu. Kian itu artinya semut ya? Kian Iya. Guru. Oke. Oke. Gimana sih caranya tim Ruang Guru itu untuk meyakinkan orang tua murid di luar negeri, kan pastinya kan beda kayak sama orang tua Iya, di Indonesia. betul. Kalau pakai aplikasi asal Indonesia ini itu beneran bagus dan cocok buat anak-anak di sana itu belajar gitu, terutama buat kurikulum dari negara Iya, tetangga Vietnamnya. ya, yang which is adalah Vietnam. Itu kan berbeda gitu di Indonesia. Itu gimana caranya, Kak?
Oke, sebenarnya kalau dari ruang guru sendiri karena kita udah sukses di negara kita sendiri itu lumayan berdampak besar buat kita masuk ke sana. Jadi kita udah ada branding ruang guru di Indonesia itu seperti apa. Jadi ketika kita masuk ke Vietnam pun juga cukup baik sambutannya gitu. Karena apa? Untuk aplikasi kita sendiri kita sudah memadukan antara budaya Indonesia sama budaya sana. Jadi terkait kurikulum, kemudian standarisasi aplikasi belajarnya itu sudah menyesuaikan dari di Vietnam gitu. Jadi memang cukup mudah untuk masuk ke sana ketika kita bisa menyesuaikan dengan daerah sana juga. Mulai dari siswa, kemudian orang tua. Jadi untuk masuk ke sana pun sebenarnya nggak terlalu susah karena kita udah ada branding dari Indonesia itu tadi dengan tagline bimbel online paling besar di Indonesia gitu. Ternyata nggak asal masuk juga ya Kak. Ternyata Iya. juga harus memadukan budayanya juga. Betul. Kita harus menyesuaikan Menyesuaikan. budayanya di sana. Kita nggak Betul. 100% membawa budaya kita asli, tetapi harus dibagi sama budaya sana Iya, juga. betul. Terus juga untuk meyakinkan orang tua juga kita harus punya skill juga ya Kak. Iya, betul. Betul Nah, sekali. kira-kira nih Kak, satu kata nih buat tim Ruang Guru yang saat ini sudah sukses membawa nama Ruang Guru sampai ke luar negeri khususnya di Vietnam dan Thailand, kira-kira apa? Oke, pastinya aku sebagai salah satu tim dari Ruang Guru yang udah bergabung sejak tahun 2021 pastinya sangat bangga gitu. Karena selain di lokal kita juga sudah go internasional mulai dari tahun 2019. Di mana untuk yang sekarang itu tadi kita di Indonesia nggak cuman bimbel online aja yang jadi branding kita, tapi kita juga jadi bimbel offline terbesar, terluas, terlengkap juga di Indonesia gitu. Jadi satu kantanya pastinya bangga gitu. Oke. Jadi benar-benar suatu perjuangan yang sangat hebat dari tim Ruang Guru ya Kak Utami. Iya, Karena betul. bayangin teman-teman dari produk lokal ya Ruang Guru itu bisa sampai ke luar negeri dan bahkan dipercaya oleh banyak siswa ya Kak pastinya di sana. Betul. Dan itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu untuk dicapai. Jadi memang kita harus sangat bangga dengan produk lokal. Dengan cara apa sih kita bangga sama produk lokal itu ya? Salah satunya adalah dengan menggunakan gitu Iya, ya. betul sekali. Oke. Mungkin dari KS ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Jadi mungkin itu saja podcast sama Kak Syarif tadi siapa? Oh iya, sama Kak Rizka yang selaku tadi sebagai apa tadi Kak? Tim student Iya, tim advisor. student advisor Iya. dari Ruang Guru cabang Tulungagung. Cabang Tulungagung. Oke. Sudah sangat lengkap tadi informasi yang kita dapat mulai dari kapan pertama kali buka cabang di luar negeri, kemudian kenapa kok dinamain Kian Guru di Vietnam, kemudian gimana caranya, ya bisa sampai bahkan hampir 400 cabang ya Kak, di Iya, Indonesia. di tahun Itu 2002. gila sih, keren banget memang. Kemudian tadi terakhir satu kata buat tim Ruang Guru yang sangat keren ini karena bisa berhasil membawa produk lokal sampai ke luar negeri itu wah gila keren sih teman-teman. Oke, jadi cukup dari kami. Saya selaku host 2. Saya host 1, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast kami Senang-Senang Bersama. Nah teman-teman, karena kita kemarin sudah mengundang salah satu narasumber yang sudah ditanyain tentang produk lokal go internasional, kita hari ini juga mengundang salah satu narasumber dari sebuah perusahaan yang akan mengedukasikan tentang investasi dalam sektor perdagangan. Boleh kenalan dulu Pak? Oke, selamat siang untuk teman-teman semuanya yang pada saat ini bergabung dalam podcast dari teman-teman Smoboy. Perkenalkan, saya Eko Siswoyo dari PT BBR Sumber Dana Anda. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan edukasi, literasi tentang investasi yang sehat tentunya ya. Ini karena teman-teman usia-usia muda saat ini kecenderungannya keinginan untuk berinvestasi ini lebih besar. Oke, kita akan terus simak ya sampai acara ini selesai. Oke, biar kita lebih akrab, gimana kalau kita panggil Om aja gitu Bapak Om? Boleh, ya. Kita kan juga masih anak-anak, terus Om juga masih kelihatan muda, kita panggil Om Boleh, aja ya. Ya. Oke Om, kita akhir-akhir ini tuh sering mendengar kata investasi atau trading di sektor perusahaan. Nah, kira-kira Om bisa nggak
kita minta penjelasannya tentang investasi atau trading di dunia perusahaan. Ya, jadi kalau kita sederhanakan ya, investasi dan trading ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi investasi ini lebih berorientasi pada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang, sedangkan sebaliknya kalau trading ini berfokus pada memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek. Jadi ini satu perbedaan. Terus kalau dalam konteks perdagangan internasional, ini baik berupa saham global, komoditas, maupun minyak, juga serta valuta asing, semuanya itu akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Ini harus dipahami ya. Selanjutnya kebijakan bank sentral, inflasi, hingga situasi geopolitik. Ini sangat menentukan. Karena itu seorang yang mau terjun di dalam dunia trader ini dituntut untuk lebih aktif memantau perkembangan pasar dibandingkan investor atau investasi jangka panjang. Jadi perlu dipahami tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Semuanya tergantung pada tujuan keuangan dan waktu yang dimiliki dan tingkat toleransi resiko masing-masing. Seperti itu. Berarti masing-masing punya risiko sendiri gitu ya? Betul, iya. Oke, kita sudah paham ya? Oke. Dari penjelasan Omnya tadi juga sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke. Jadi kenapa Om perdagangan aset kayak saham atau komoditas saat ini tuh menjadi instrumen investasi yang sangat populer bagi anak-anak muda nih terutama Om? Kenapa tuh? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal yang saya catat mengapa anak-anak muda sekarang ini kecenderungannya ini ya, investasi dan saham ini sangat senang sekali kan gitu. Jadi yang pertama ini karena aksesnya jauh lebih mudah dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Akses untuk investasinya, akses untuk main sahamnya seperti itu. Jadi sekarang kita cukup memiliki smartphone, internet, kita sudah bisa bermain saham dan seperti itu. Yang kedua, informasinya lebih terbuka. Jadi edukasi mengenai pasar modal, komoditas maupun ekonomi global ini bisa diperoleh dengan mudah. Jadi tidak terbentur lagi dengan istilahnya kebuntuan-kebuntuan informasi seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga ini generasi muda ini mulai menyadari bahwa mengandalkan tabungan ini tidak cukup untuk mengimbangi inflasi. Sehingga ini perlu menambah peluang-peluang untuk menghasilkan pendapatan, terutama ya lewat instrumen itu tadi saham maupun investasi jangka panjang. Jadi, namun ada satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa kemudahan akses ini jangan sampai kita menjadi meremehkan resiko, karena baik investasi maupun saham itu juga ada resikonya. Jadi pasar keuangan ini bukan tempat untuk mencari keuntungan instan. Ini yang perlu digarisbawahi, betul. Jadi justru semakin mudah seseorang masuk ke pasar, semakin besar pula tanggung jawab untuk belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke saham, investasi-investasi yang skalanya global, yang harus dipahami dulu adalah kita belajar sistemnya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi simpulnya itu kayak kita itu kalau mau main saham atau investasi itu ternyata sangat mudah ya Om. Tinggal kita punya HP sama internet. Betul. Tapi juga ada resikonya pastinya. Betul, resiko harus dipahami, juga kita harus belajar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kita juga mau tanya nih Om, modal pertamanya buat belajar saham sama investasi itu apa sih biar seseorang tuh nggak terjerumus dalam judi ini ya Om? Anak-anak muda ini rata-rata ada yang judi ya, gambling gitu ya Om. Oke. Mindset yang harus dibangun pertama kali untuk memahami trading maupun investasi ini adalah aktivitas bisnis, bukan perjudian, bukan gambling. Ini yang harus dibangun dulu di pemahaman kita sebagai yang akan masuk ke dalam dunia trading nih ya. Jadi kalau dalam perjudian kan seseorang bergantung pada keberuntungan, nah, seperti itu.
Sedangkan dalam trading, ini setiap keputusan harus memiliki dasar analisis yang kuat. Perencanaan serta pengelolaan resiko. Jadi prinsip yang harus dipegangnya adalah jangan hanya mengejar keuntungan sesaat dengan cepat. Terus jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari ini dimasukkan untuk investasi. Terus yang ketiga, jangan mengambil keputusan hanya karena ikut-ikutan. Nah, ini penting sekali ya. Berarti kalau FOMO gitu nggak boleh. Jangan FOMO ikut-ikutan. Jadi main saham hanya karena FOMO. Dan yang keempat, fokus pada konsistensi. Jadi tidak untuk mengejar keuntungan dalam waktu sesaat saja, ya. Jadi tujuan utama seorang yang mau bermain saham ini bukan mencari keuntungan setiap hari, oke, tetapi menjaga agar tetap bertahan di pasar dalam jangka panjang. Jadi selama kita masih bermain di sana, manfaatkan peluang yang akan selalu datang. Berarti ini bukan untuk apa ya, semacam penghasilan jangka pendek gitu, bukan? Betul. Berarti Terus untuk jangka panjang. iya, bukan untuk mengejar keuntungan sesaat. Karena kita bisnis ini kan harus berkelanjutan, Benar. dan berkesinambungan. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kita next masuk ke segmen kedua nih, teman-teman ya. Jadi melanjutkan poin tentang modal tadi Om ya. Gimana sih cara seseorang pemula ya terutama Om untuk menentukan analisis yang cocok agar produk perdagangan mereka itu bisa bisa laku gitu Om. Nah, apakah harus belajar analisis teknikal kayak grafik atau fundamental dulu? Jadi idealnya keduanya itu harus dipelajari ya. Ya karena memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau analisis fundamental itu akan membantu memahami suatu aset bergerak, misalnya perubahan suku bunga, inflasi, laporan keuangan perusahaan, kondisi ekonomi dunia, atau kebijakan pemerintah. Ini kan harus kita juga memahami lewat informasi-informasi berita yang kita dapat gitu. Sedangkan analisis teknikalnya ini akan membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk melepas dan membeli, kan seperti itu lah. Terus melalui grafik harga, tren pasarnya seperti apa, terus volume transaksi maupun indikator teknikal lainnya. Jadi saya memberi saran bagi yang mau belajar untuk awal di dalam saham atau investasi lainnya, mulailah memahami fundamental terlebih dahulu. Ini penting, dasarnya fundamental agar mengetahui alasan bagaimana mengembangkan nilai-nilai aset yang kita miliki tadi. Setelah itu pelajari analisis teknikalnya sebagai alat untuk menentukan momentum transaksi. Jadi dua-duanya harus dipahami, baik fundamental maupun teknikal. Kira-kira seperti itu. Berarti belajar grafik itu sangat penting ya Om. Betul. Karena kerugian juga kita nggak bakal tahu ya Iya. kapan terjadinya. Betul. Nah, dengar-dengar ini selain main saham dan investasi, pasti bakal ada kerugian ya Om. Nah, bagaimana sih caranya anak muda ini yang saat ini sedang belajar saham atau investasi, cara mengatasinya biar tidak mengalami kerugian besar itu bagaimana? Jadi seperti setiap resiko itu melihat ada potensi kerugian ya. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya risk management. Bagaimana kita memanage resiko itu tadi. Jadi sebagai seorang yang mau berinvestasi ini, jadi yang hebat itu bukan yang terus selalu mendapat keuntungan, betul. Tapi bagaimana mampu mengendalikan atau meminimalisir tingkat kerugiannya. Jadi ada beberapa hal, prinsip sederhananya. Yang pertama, kita harus menentukan batas kerugian maksimal. Kayak gimana tuh contohnya Om? Nah, contoh gini, kita tidak boleh istilahnya serakah. Oh, gitu. Ketika kita bermain saham kan gitu kan, kita terdorong oleh emosi, akhirnya kita lupa akan batas berapa yang harusnya saya pakai untuk perputaran itu nanti. Ya. Terus yang kedua, gunakan stop loss. Ini sesuai rencana dan jangan dipindahkan hanya akan berharap harga akan berbalik. Gambling
Oh, kayak judi tadi. Betul. Jadi karena sudah kalah ini, Ya. dia emosi, ya toh? Dia keluar Yang duit ada lagi. di tabungan, yang ada di istilahnya aset-aset lainnya ditumpahkan di sana tanpa memikirkan resiko. Yang ketiga ini jangan mempertaruhkan seluruh modal, nanti bisa habis ya. Ya. Keempat, selalu pikirkan rasio antara potensi keuntungan dan potensi kerugian. Jadi jangan mengambil transaksi yang resikonya lebih besar daripada peluang keuntungan. Jadi kita harus, kalau di matematik ada probabilitas, Ya. kita harus bisa mampu mengukur peluang. Kira-kira peluang untuk untung maupun peluang untuk rugi itu berapa. Tentunya kita juga harus membaca informasi geopolitik seperti yang terjadi saat ini. Kita kan kesulitan untuk kita mau berinvestasi dengan nilai yang besar kalau kita tidak membaca situasi geopolitik saat ini. Kita bisa-bisa terjebak di dalam potensi-potensi kerugian itu. Berarti harus kritis banget ya Om, kalau masalah ini. Betul, kritis, kita juga jeli dalam membaca setiap kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Berarti nggak boleh ngasal gitu ya. Betul. Karena Iya. setiap tindakan itu kan pasti juga ada risikonya gitu. Itu resiko Iya. manajemennya. Nah, Iya. tugas kita itu adalah meminimalisir gitu ya Om. Betul Ya. sekali. Oke, kita next ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi di era digital ini itu kan banyak banget aplikasi broker yang bermunculan ya Om. Jadi apa aja yang jadi ciri-ciri platform perdagangan yang aman, legal dan terregulasi resmi agar masyarakat itu terhindar dari investasi bodong? Iya. Ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi yang perlu disampaikan. Jadi saya sebagai praktisi keuangan ini menyampaikan karena ini juga salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai pelaku perbankan untuk menyampaikan bahwa karena ini tadi kaitannya perdagangan nasional dan internasional, ciri-ciri yang harus kita pahami yang pertama memiliki izin resmi dari regulator yang berwenang. Ini harus. Jadi broker-broker aplikasi itu harus mendapat izin dari, kalau di Indonesia ada otoritas jasa keuangan, betul, OJK. Kalau di tempat lain ya, atau di negara lain juga regulator yang berwenang sesuai negara operasionalnya. Selanjutnya transparan mengenai biaya transaksi, split maupun komisi. Jadi jelas di awal. Terus dana nasabah dipisahkan dari dana operasional perusahaan. Nah, ini kita perlu mempelajari perusahaannya memiliki sistem keamanan data yang baik. Karena ini terkait dengan pencurian data. Ya. Ini ada undang-undangnya juga. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri juga ini menjadi concern. Ya, seperti itu. Terus tidak menjanjikan keuntungan tetap atau keuntungan tanpa resiko. Jadi biasanya ini anak-anak muda ini kan gampang tergoda ya. Wah, keuntungannya tetap. Setiap bulan dapat 30%. Itu bisa dipastikan. Itu bohong. Belum pasti ya. Iya, itu mesti tidak pasti. Jadi kalau ada investasi yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, salah satunya dengan menjanjikan keuntungan yang tetap atau keuntungan tanpa risiko, dijamin tidak rugi gitu. Itu mesti bohong. Jadi yang paling perlu diwaspadai adalah apabila ada pihak yang menjanjikan keuntungan pasti setiap bulan, itu masyarakat wajib waspada ya. Dalam dunia investasi, semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya semakin tinggi pula resiko. Jadi linear, perbandingannya mesti seperti itu. Jadi tidak ada investasi legal yang mampu menjamin keuntungan tanpa resiko. Kira-kira Keuntungan tanpa resiko itu pasti ya Om di dunia digital ini. Terus kita juga perlu menjaga data kita terutama ya. Iya, betul. Karena hacker itu pasti ada ya Om, pasti banyak sekali yang bermunculan di dunia digital ini. Apalagi
teman sendiri bisa jadi salah satu hacker, betul nggak Om? Kayak bisa jadi data kita bocor ke Iya. teman sendiri? Ya, makanya kita untuk keamanan data saat ini ya, karena kita eranya sudah era yang Maju digital, ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjaga keamanan data sendiri, mengamankan lah istilahnya. Oke Om, karena kita juga udah tahu bahwa kita harus menjaga data kita sendiri. Nah, pasar keuangan itu kan sangat dinamis dan fluktuatif. Nah, kita pengen tahu sih Om, bagaimana cara seorang pelaku pasar ini mengendalikan emosi seperti FOMO. Takut ketinggalan ini Om. Gimana sih Om caranya? Iya, ini katanya dengan psikologi ya. Jadi FOMO ini kan faktor psikologi manusia kan gitu. Dan ini juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seseorang sebagai apa ya istilahnya pelaku bisnis kan gitu. Jadi FOMO itu muncul ketika seseorang takut kehilangan peluang sehingga membeli atau melakukan investasi tanpa melakukan analisa. Sedangkan panik selling ini terjadi ketika rasa takut membuat seseorang menjual aset secara tergesa-gesa. Ini biasanya di dunia saham itu seperti itu. Jadi FOMO di sana ini runs nih contohnya. Ini lagi hype, ya. Tapi tiba-tiba panik, lepas, nah, gitu tanpa memikirkan analisa. Berarti melupakan manajemen resiko yang sudah Iya. dijelaskan tadi. Kadang menjadi abai terhadap resiko-resiko karena FOMO itu tadi atau karena panik itu tadi. Kalau panik kan akhirnya kita rugi, jual murah kan gitu. Iya. Seperti itu. Terus cara mengatasinya bagaimana? Jadi dalam melakukan trading ini kita harus melakukan rencana dulu. Kan? Satu rencana dulu sebelum transaksi itu dilakukan. Jadi kita sudah menentukan kapan kita lepas, kapan kita beli kan seperti itu. Berapa batas kerugian tadi ya, dan berapa target keuntungan. Jadi sekali lagi kalau kita main saham itu kita tidak bisa atau tidak boleh hanya mengambil keuntungan sesaat. Nanti yang ada ya FOMO itu tadi dan panik. Jadi kita harus memang selain kita melihat analisa secara global, baik geopolitik, terus kebijakan-kebijakan dari bank sentral, kita juga harus bisa menentukan batas itu tadi, batas kerugian, batas keuntungan, berapa batas modal kita, sehingga saham yang kita beli, yang kita miliki ini terus dapat berkelanjutan. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Sudah cukup jelas ya tadi untuk menjelaskan. Oke. Sekarang next. Jadi, kalau misalnya seseorang mengalami kerugian beruntun atau loss streak, Iya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Apakah mereka harus langsung berhenti atau mengevaluasi catatan perdagangannya? Oke, pertanyaan yang sangat menarik karena biasanya untuk pemain-pemain awal ini mesti akan mengalami kerugian. Ya. Dan biasanya mereka down gitu Om ya, karena kayak aduh Pak, aku baru mulai udah rugi gitu. Itu biasanya pemula itu mesti akan diperhadapkan pada kondisi yang seperti itu. Terus langkah pertama yang harus dilakukan karena kita tidak boleh mengedepankan emosi tadi. Kalau saran saya lebih baiknya kita berhenti sejenak. Sejenak lah ya. Sejenak bukan untuk menyerah. Tapi untuk tetapi belajar. untuk mengevaluasi lagi. Karena kita pemula ya betul ya. Kita harus mencari ilmunya, menggali lagi mungkin kondisi pasarnya seperti apa. Jadi buka kembali jurnalnya, terus mengevaluasi apakah kerugian ini terjadi karena strategi yang tidak sesuai, atau justru karena pelanggaran terhadap aturan yang sudah kita buat seperti yang tadi. Kita mungkin terlalu FOMO, terlalu panik hingga kita rugi kan seperti itu. Jadi evaluasi yang kita lakukan yaitu tadi kita lihat kembali jurnal trading. Ya.
Jadi banyak trader ini mengalami kerugian bukan karena sistemnya buruk, melainkan karena tidak disiplin menjalankan sistem. Ya, itu ya. Jadi saya menyarankan agar lebih tidak terjadi lagi kerugian berturut-turut, ukuran transaksinya yang diperkecil. Jadi tetap main, tapi ya dikurangi, nilainya dikurangi. Jangan terlalu FOMO. Jadi evaluasi yang lebih jujur ini akan lebih berharga untuk memaksimalkan transaksi untuk berikut. Ya seperti itu ya. Jadi yang paling penting jangan FOMO dulu ya Om ya. Betul. Boleh bermain tapi mainnya juga pelan-pelan. Iya. Sedikit-sedikit dulu ya kita ngasih modal Main pertama. cantik. Main cantik dulu ya. Jadi jangan langsung semua uang kita masukin ke Betul. saham Iya. atau trading. Oke Om, itu udah sangat jelas banget informasinya. Nah, terakhir nih, kira-kira apa sih satu pesan dari Om atau nasihat terbaik ini yang Om mau sampaikan buat orang yang baru pertama memulai perjalanan investasi mereka? Iya, untuk anak-anak muda tentunya ini ada satu pesan jika mau berinvestasi dalam saham ini. Yang pertama pesan saya jangan jadikan tujuan investasi ini adalah keuntungan sesaat atau untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Seperti itu ya. Jadi jadikan tujuan investasi ini adalah menjadi pelaku pasar yang berpengetahuan untuk melatih diri ya, disiplin dan mampu mengelola resiko. Nah, ini yang paling penting. Jadi pelajari dasar-dasarnya, gunakan platform yang resmi sesuai dengan ketentuan, mulai dengan modal yang kita sanggup untuk menanggung resikonya. Nah, tentunya kan gitu, dan terus melakukan evaluasi. Jadi di dalam dunia perdagangan ini, terutama saham ini tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Iya, benar. Ya, yang membedakan mereka yang bertahan dan mereka yang gagal itu bukanlah besar modalnya, bukan, melainkan berapa baik mereka mengelola ilmu, emosi, dan resiko. 3 hal. Ya, jadi pada akhirnya keuntungan adalah hasil dari proses yang benar, bukan karena kita FOMO atau hanya ikut-ikutan. Jadi proses konsisten dan disiplin yang terus dibangun sehingga kita menemukan ilmu dan dari ilmu itu kita mendapatkan keuntungan yang kita bisa nikmati secara berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari membangun mindset, kemudian tadi juga kita sempat membahas tentang manajemen risiko, gimana caranya meminimalisir risiko, karena kan nggak karena semua yang kita ambil itu kan pasti punya risiko gitu. Nah, jadi dari podcast ini kita berharap teman-teman bisa belajar untuk pertama tadi membangun mindset, kemudian kalau memang kita ada niatan untuk terjun ke dunia investasi itu gimana gitu ya Om ya, resikonya apa aja, terus juga tadi yang paling penting itu memisahkan modal Om ya. Jadi nggak boleh semuanya itu langsung dimasukin gitu, nggak boleh. Jadi harus dipisah, punya dana sendiri, ada dana darurat, ada untuk mungkin investasi, ada tabungan gitu. Jadi oke, sudah cukup jelas ya. dari Kak Aisyah mau menyampaikan sesuatu? Oke, cukup ya. Jadi, dari Om ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Jadi, karena kita sudah mendengarkan tadi ya penjelasan yang cukup spesifik dari narasumber kita. Nah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita, terutama buat teman-teman yang mau mulai untuk investasi. Semoga bisa dipahami apa isi dari materi yang disampaikan tadi, dan semangat untuk teman-teman yang baru mulai terjun ke dunia investasi. Ingat ya, investasi itu tidak langsung bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ada step by stepnya, ada kita mulai bangkit, kemudian terus mungkin tiba-tiba ada masalah terus jatuh, belajar evaluasi. Benar.
Jadi setiap langkah yang kita ambil baik itu untung maupun rugi harus tetap mendapatkan evaluasi gitu. Om, ya. Oke. Jadi cukup mungkin dari kita. Saya Kevin Endermaida sebagai host 2. Saya Nur Aisyah sebagai host pertama. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Bye Sampai jumpa bye. lagi. Sampai jumpa.